April 2025, di jantung Kopi Gayo, Aceh Tengah. Sebuah berita mengejutkan memecah ketenangan yang selama ini menyelimuti Takengon. Diva daring bernama Kirana Ayu Dewi ditemukan tewas mengenaskan. Bunga yang mekar di dataran tinggi Gayo itu layu sebelum berkembang sempurna di usia 24 tahun. Kebrutalan pelaku membuat publik geram. Nyawa seorang gadis muda direnggut dalam malam kelam. Kepergiannya yang tiba-tiba meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kesedihan tak terhingga bagi para penggemar. 2 hari setelah malam nahas itu, di jalanan sepi yang menghubungkan Takengon dengan banner meriah, suasana masih terasa mencekam. Jono, seorang pekerja di tim pemeliharaan jalan, bekerja di bawah terik matahari Gayo. Saat jam istirahat tiba, ia mencari semak-semak lebat di pinggir jalan untuk buang air kecil. Begitu memasuki rimbunnya pepohonan, bau busuk menyengat menusuk hidungnya. Penasaran, ia melangkah lebih dalam. Pemandangan mengerikan terhampar di depan matanya. Sesosok mayat wanita dalam kondisi setengah telanjang, pakaian compang camping, kulit putih susunya kini pucat kebiruan dengan banyak bekas luka. Jono terpaku, kakinya lemas, dan dengan panik ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor 110. Tak lama kemudian, sirine polisi memekik membelah kesunyian hutan. Lokasi kejadian segera disterilkan dengan garis polisi berwarna kuning. AKP Arya Pratama, Kepala Tim Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah, memimpin langsung olah tempat kejadian perkara, TKP. Wajahnya mengeras melihat kebrutalan pelaku. Tim forensik dengan pakaian pelindung putih mulai bekerja dengan cermat. Setiap jejak sekecil apapun dikumpulkan dengan hati-hati. Bekas ban mobil dalam di tanah. Pecahan kaca mobil mewah berserakan di mana-mana. Jejak kaki, beberapa orang yang saling tumpang tindih menunjukkan adanya perkelahian sengit. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, setempat untuk diotopsi. Hasil autopsi awal membuat para penyidik merinding. Korban mengalami banyak luka di kepala dan wajah, ada tanda-tanda pencekikan kuat yang menyebabkan sesak napas, dan yang lebih mengerikan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan seksual oleh beberapa orang sebelum meninggal. Selama pemeriksaan, tim forensik menemukan detail yang sangat penting. Di bawah kuku korban tersisa sampel DNA asing, yang membuktikan bahwa dia telah melawan dengan sengit hingga saat-saat terakhir. Identitas korban dengan cepat dipastikan sebagai Kirana Ayu Dewi, 24 tahun, berdasarkan laporan orang hilang yang diajukan keluarganya 2 hari sebelumnya. Satuan tugas khusus untuk memburu para pelaku segera dibentuk. Ruang rapat Satuan Tugas Khusus di Markas Polres Aceh Tengah menyala sepanjang malam. Suasana tegang menyelimuti. AKP Arya Pratama berdiri di depan papan tulis putih penuh dengan informasi dan gambar yang terkait dengan kasus tersebut. Tekanan dari publik dan atasan sangat besar. Korban bukan hanya seorang gadis muda yang cantik, tetapi juga berasal dari keluarga terpandang, yang membuat kasus ini semakin rumit. Setiap petunjuk, sekecil apapun, harus ditindaklanjuti dengan cepat dan akurat. Tim investigasi pertama mendekati keluarga korban. Rumah mewah keluarga Kirana diselimuti suasana duka. Bapak Hasan, ayah Kirana, seorang pengusaha sukses yang disegani di dunia bisnis, kini benar-benar terpukul. Anak saya, dia sangat baik. Sejak kecil, dia tidak pernah membuat siapapun susah. Mengapa mereka tega melakukan hal sekeji ini? Ucapnya dengan suara tercekat. Ibu Ratna, ibunda Kirana, menangis hingga kelelahan dalam pelukan anggota keluarga. Dari keterangan kedua orang tua, para penyidik mendapatkan gambaran tentang Kirana Ayu Dewi. Meskipun lahir dalam kemewahan, dia hidup sederhana, mencintai musik, dan sangat menyayangi keluarganya. Dia adalah kebanggaan seluruh keluarga. Ketika ditanya tentang hubungan sosial dan percintaan putrinya, mereka mengatakan bahwa Kirana memiliki hubungan yang indah dengan Dimas Aditya selama lebih dari 1 tahun. Dimas anak baik, sopan, dan berpendidikan. Kami sangat menyukainya. Baru-baru ini saya mendengar Kirana bercerita tentang seorang wanita yang mengganggu Dimas. Kirana juga menjadi sedih karenanya, kata Ibu Ratna dengan terisak. Dimas Aditya dipanggil ke kantor polisi segera setelah itu. Penampilannya yang tampan dan rapi kini memancarkan kelelahan dan kesedihan. Dengan sikap tenang dan kooperatif, Dimas membenarkan hubungannya yang mendalam dengan Kirana. Kami berencana menikah akhir tahun ini. Kirana adalah segalanya bagi saya, ucap Dimas dengan nada rendah. Ketika penyidik menyinggung masalah dalam kehidupan pribadinya, Dimas tidak menyembunyikannya. Dia adalah orang pertama yang memberi polisi nama Riana Putri. Dimas menceritakan seluruh kejadian secara rinci,
mulai dari pertemuan tak terduga di sebuah acara peluncuran produk kecantikan, di mana Rihanna pertama kali bertemu dengannya, dan langsung menunjukkan ketertarikan yang berlebihan. Awalnya, saya pikir dia hanya penggemar biasa, tetapi kemudian frekuensi pesannya, kata-kata rayuannya, menjadi semakin vulgar, kata Dimas. Dia menyerahkan seluruh riwayat pesannya dengan Rihanna, termasuk foto-foto sensual yang dikirim Rihanna untuk merayunya. Puncaknya adalah pesta akhir tahun perusahaan Rihanna. Dia sengaja memberiku minuman keras, terus-menerus melakukan tindakan tidak senonoh, dan kemudian berpura-pura mabuk agar aku mengantarnya pulang, kata Dimas dengan ekspresi jijik. Aku menolak masuk ke rumahnya dan menjelaskan bahwa aku sudah punya pacar. Tapi, tanpa diduga, dia diam-diam mengambil foto di mobil dan mengunggahnya ke media sosial dengan status yang ambigu dan sengaja membuat kesalahpahaman. Dimas mengatakan bahwa Kirana sangat marah ketika mengetahui hal ini dari seorang teman. Kirana adalah orang yang emosional, tetapi sangat jujur dan kuat. Dia tidak bisa menerima orang seperti Rihanna. Kirana mengirim pesan yang meminta Rihanna menghapus unggahan itu, tetapi Rihanna membalas dengan kata-kata kasar dan menghina. Penghinaan itulah yang memicu konfrontasi sengit di perusahaan Rihanna. Hari itu, Kirana datang ke tempat kerja Rihanna. Aku tidak ikut, tetapi aku mendengar dari Kirana bahwa dia menunjukkan semua bukti pesan Rihanna yang merayuku di depan banyak kolega dan manajer Rihanna. Kirana memperingatkan Rihanna untuk segera menghentikan pelecehan, atau dia akan meminta bantuan hukum. Rihanna terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis, dan kemudian aku dengar dia mengundurkan diri. Pada malam pembunuhan, Dimas memberikan bukti alibi yang kuat. Dia mengadakan pelatihan daring untuk sekelompok siswa dari pukul 9 malam, hingga lebih dari pukul 11 malam. Sesi itu direkam dalam video, dan dikonfirmasi oleh banyak orang. Keterangan Dimas membuka jalur investigasi yang penting. Tim investigasi lain dengan cepat mewawancarai teman dekat dan kolega Kirana. Semua orang membenarkan bahwa Kirana adalah orang yang baik dan ramah, tetapi sangat berkepribadian, dan tidak pernah membiarkan orang lain mengganggunya. Mereka semua tahu tentang perseteruan sengit antara Kirana dan seorang gadis bernama Rihanna karena masalah kecemburuan. Setelah kejadian di perusahaan Rihanna, Kirana sangat senang, Kak. Dia bilang dia harus memberi pelajaran pada orang seperti itu seumur hidupnya, kata seorang teman dekat Kirana dengan terisak. Selain itu, polisi juga tidak mengesampingkan hipotesis lain. Sebagai seorang penyanyi daring yang cukup terkenal, Kirana juga memiliki banyak haters yang sering meninggalkan komentar negatif, bahkan ancaman, di halaman pribadinya. Beberapa kasus penggemar fanatik yang menguntit dan mengganggu juga diselidiki. Namun, perselisihan ini tidak cukup besar dan tidak menunjukkan puncak seperti konfrontasi dengan Rihanna Putri. Di ruang rapat Satuan Tugas Khusus, setelah mengumpulkan semua keterangan dan informasi awal, potret tersangka nomor 1 secara bertahap menjadi jelas. Rihanna Putri, 22 tahun, memiliki motif yang jelas, cemburu dan membalas dendam karena dipermalukan dan kehilangan pekerjaan. AKP Arya menatap diagram hubungan rumit korban, lalu melingkari nama Rihanna Putri dengan lingkaran merah tebal. Segera panggil Rihanna Putri ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Perintahnya dengan nada tegas, memecah kesunyian di ruangan itu. Tim investigasi lain dengan cepat tiba di perusahaan kosmetik tempat Rihanna Putri pernah bekerja dan juga tempat terjadinya konfrontasi sengit antara dia dan Kirana. Para penyidik ingin memverifikasi pernyataan Dimas Aditya dan, yang lebih penting, mereka ingin melukis potret yang lengkap dan objektif tentang kepribadian tersangka nomor 1. Setelah berbicara dengan manajemen, para penyidik menerima gelengan kepala yang jengkel. Rihanna, dia cantik, tetapi kemampuan profesionalnya dangkal, kata manajer penjualan. Dia mengatakan bahwa keterampilan menjual Rihanna sangat tidak konsisten, terutama mengandalkan merayu pelanggan pria. Perusahaan telah berulang kali mengingatkan tentang sikap kerja yang kurang fokus dan gaya berpakaian yang terlalu terbuka, yang menyinggung di lingkungan kantor. Keributan dengan Kirana hari itu benar-benar menjadi puncak masalah, yang secara serius memengaruhi citra perusahaan. Tetapi gambaran lengkap tentang Rihanna baru benar-benar terungkap melalui kisah mantan rekan kerja wanita, yang berinteraksi dengannya setiap hari. Mereka menggambarkan Rihanna sebagai seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, selalu berusaha untuk menonjol dengan segala cara. Aku tidak terkejut dengan triknya. Dia menganggap kecantikannya sebagai senjata. Siapapun pria di perusahaan, mulai dari office boy hingga CEO, selama dia terlihat menarik atau memiliki sedikit kekuasaan, dia tidak akan melepaskannya.
Dia akan mencoba mendekati, melontarkan kata-kata manis, dan kemudian mengambil beberapa foto selfie intim untuk diunggah ke media sosial untuk menggoda. Dia sangat menyukai perasaan dikelilingi oleh banyak pria, bersaing untuk mendapatkannya, meskipun dia tidak tulus dengan siapapun, kata seorang kolega. Kolega lain menambahkan, dia sangat iri dengan rekan kerja wanita yang lebih cantik atau memiliki prestasi yang lebih baik. Dia akan mencoba untuk menjelek-jelekkan di belakang, mengarang cerita yang memfitnah untuk menjatuhkan orang lain. Sebelum kejadian dengan Kirana, dia juga pernah menjebak seorang kepala tim di divisi lain yang hampir bercerai. Bagi Rihanna, pria hanyalah alat untuk memuaskan ambisi dan kesombongannya. Ketika ditanya tentang konfrontasi tersebut, semua orang membenarkan bahwa itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Awalnya, Rihanna tampak sangat arogan dan menantang, tetapi ketika Kirana menunjukkan serangkaian bukti pesan rayuan dan foto sensual, Rihanna terdiam, wajahnya pucat pasi. Dipermalukan di depan seluruh perusahaan, dia menangis, berteriak, dan kemudian dengan marah menulis surat pengunduran diri segera setelah itu. Seorang karyawan bahkan mendengar Rihanna menggertakkan giginya sambil mengemasi barang-barangnya. "Tunggu saja, kau akan menyesal. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Keterangan ini memperkuat keyakinan Satuan Tugas Khusus. Rihanna Putri bukanlah gadis naif yang bertindak bodoh karena cinta. Dia adalah orang yang berkepribadian kompleks, penuh tipu daya, egois, dan menyimpan dendam yang mendalam. Motif balas dendam Rihanna sangat masuk akal dan sangat kuat. Tim khusus kejahatan siber diperintahkan untuk turun tangan. Setiap status, setiap komentar, setiap pesan di akun media sosial Kirana Ayu Dewi diperiksa dengan cermat. Sesuai dengan pernyataan Dimas Aditya, perselisihan antara Kirana dan Rihanna Putri muncul dengan jelas. Para penyidik menemukan unggahan kontroversial Rihanna dengan foto selfie bersama Dimas. Selain itu, ada serangkaian komentar timbal balik yang menantang antara Rihanna dan teman-teman Kirana. Tetapi bukti yang paling memberatkan terletak pada pesan pribadi. Rihanna menggunakan kata-kata paling kasar dan kejam untuk menghina dan merendahkan Kirana, menyebutnya penyanyi murahan yang mencuri pacar. Puncaknya adalah ancaman. "Tunggu saja, kau akan membayar karena telah mempermalukanku." Semua bukti berkumpul, dan surat perintah penangkapan Rihanna Putri segera dikeluarkan. Rihanna Putri dibawa ke kantor polisi dengan penampilan yang sangat berbeda dari citra playgirl di media sosial. Dia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tampak polos dan ketakutan. Duduk di hadapan AKP Arya dan para penyidik, Rihanna memulai sandiwaranya. Awalnya, dia mengakui adanya perselisihan dengan Kirana. "Memang benar, aku dan Kak Kirana salah paham tentang Mas Dimas. Aku hanya menyukai Mas Dimas sebagai seorang kakak, seorang idola. Saat bertengkar di perusahaan, Kak Kirana membesar-besarkan segalanya, sehingga aku kehilangan pekerjaan. Aku sangat kesal," kata Rihanna dengan suara terseduh-seduh. Ketika ditanya tentang ancaman dalam pesan, Rihanna membantah mentah-mentah. "Saat itu, aku terlalu marah dan berbicara tanpa berpikir. Tapi, aku bersumpah aku tidak pernah berniat menyakitinya. Aku hanya seorang gadis lemah. Bagaimana aku bisa melakukan hal-hal mengerikan seperti itu?" Mengenai malam pembunuhan, Rihanna mengaku bahwa dia tinggal di rumah sendirian menonton film, sampai larut malam, dan kemudian tidur. Sebuah alibi klasik yang tidak disaksikan oleh siapapun. Sikap berbelit-belit dan air mata palsu Rihanna tidak dapat menipu para penyidik yang berpengalaman. Namun, tanpa bukti langsung, mereka tidak dapat menuduh Rihanna. Dia diizinkan pulang tetapi ditempatkan di bawah pengawasan khusus 24 jam. Investigasi tampak menemui jalan buntu. Semua harapan kini tertuju pada pencarian mobil Mercedes C300 putih milik korban, bukti terpenting dalam kasus tersebut. Tim teknis forensik terlibat, dan untungnya mobil tersebut dilengkapi dengan sistem pelacak GPS canggih yang masih mengirimkan sinyal. Sinyal terakhir tercatat di daerah terpencil di Kabupaten Bener Meriah, sekitar 100 km dari tempat kejadian perkara. Sebuah tim elit yang dipimpin langsung oleh AKP Arya segera berangkat di malam hari. Setelah berjam-jam perjalanan, mengikuti sinyal yang semakin melemah, tim tiba di lokasi GPS. Itu adalah sungai kecil yang deras yang terletak jauh di perkebunan kopi terpencil. Pencarian dilakukan dengan tergesa-gesa. "Ini dia," seorang penyidik berseru ketika dia mengambil sebuah benda kecil dari dasar sungai. Tapi, itu bukan mobil. Para pelaku telah dengan cerdik melepaskan bagian pelacak dari mobil dan membuangnya ke sungai untuk menyesatkan penyelidik. Mobil itu telah menghilang.
Kekecewaan terlihat jelas di wajah setiap petugas. Namun, AKP Arya tidak goyah. Apakah mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja? Segera bagi menjadi beberapa tim, sisir seluruh area, tanyakan kepada setiap penduduk, setiap pekerja perkebunan dalam radius 5 km. Mereka tidak bisa menghilang begitu saja dengan sebuah mobil. Perintah dipatuhi dengan patuh. Para penyidik menyebar ke seluruh jalan yang sulit. Kegigihan membuahkan hasil. Seorang penduduk setempat mengatakan bahwa 1 atau 2 hari yang lalu, dia melihat sebuah Mercedes putih aneh memasuki rumah kosong yang terletak jauh di perkebunan lada. Saya merasa aneh karena rumah itu sudah lama kosong, dan ada beberapa anak muda dengan wajah aneh, tampak sangat mengancam, kata petani jujur itu. Rumah kosong itu segera dikepung. Di dalamnya kosong, mereka sudah pergi. Tetapi mereka pergi tergesa-gesa sehingga meninggalkan banyak jejak, botol bir, puntung rokok, kotak makan siang yang dibuang sembarangan. Tim forensik memeriksa setiap sentimeter persegi di dalam rumah dengan cermat, dan kemudian hal yang paling ditakuti oleh satuan tugas khusus terjadi. Pada botol bir dan bungkus rokok, tim teknis memperoleh banyak sidik jari yang sangat jelas. Sidik jari ini segera dikirim ke pusat untuk dianalisis. Hanya beberapa jam kemudian, hasilnya datang. Sistem database kriminal nasional telah mengidentifikasi identitas 4 tersangka, dipimpin oleh Irfan Syahputra, 37 tahun, dengan catatan kriminal yang buruk dan banyak catatan kriminal sebelumnya. 3 lainnya juga merupakan penjahat jalanan yang terkenal. Detail penting yang menarik perhatian AKP Arya adalah Irfan Syahputra adalah sepupu Riana Putri. Semua mata rantai kasus mulai terhubung kembali. Hampir 200 km jauhnya, di kota Medan, Sumatera Utara, suasananya sangat berbeda. Di sebuah rumah kos sederhana yang terletak jauh di gang kecil, Irfan Syahputra dan 3 anak buahnya bersenang-senang. Musik disko yang keras bergema dari kamar kos murah itu, menenggelamkan suara ombak laut. Aroma minuman keras, rokok, dan parfum murah bercampur menjadi suasana kental dan menyesakan. Setelah menjual Mercedes C300 kepada jaringan penjualan barang curian di Malaysia, dan mendapatkan banyak uang, mereka memutuskan untuk pergi ke Medan untuk menghilangkan kesialan. 4 pria bertelanjang dada dengan tato sedang memaksa 4 wanita berpakaian minim, wanita penghibur yang mereka panggil untuk bersenang-senang, untuk minum. Irfan, sebagai bos, duduk santai di kursi, memegang sebotol bir di tangan, dengan rokok terselip di mulutnya. Dia membual tentang prestasinya, tentang betapa pintarnya dia ketika melepas pelacak dan membuangnya ke sungai. Untung aku sudah bertindak. Kalau tidak, polisi amatir itu tidak akan pernah menemukannya. Dia tertawa terbahak-bahak, dan para anak buahnya ikut menyanjungnya. Mereka tidak tahu bahwa jaring hukum telah diperketat tepat di atas kepala mereka. Catatan tentang Irfan Syahputra dengan cepat dibongkar. Dia adalah seorang tokoh terkenal di Tanah Gayo, 37 tahun, tetapi telah menghabiskan lebih dari setengah hidupnya di penjara. Catatan kriminal atas pencurian, perampokan, dan penganiayaan yang disengaja tak terhitung jumlahnya. Irfan baru saja dibebaskan dari penjara beberapa bulan lalu karena menyerang orang lain. Sifatnya sangat ganas, nekat, dan sangat menghormati apa yang disebut gengsi gangster. Riana adalah sepupu perempuannya. Surat perintah penangkapan khusus dikeluarkan. Dengan tindakan investigasi yang digabungkan dengan informasi dari jaringan informan, satuan tugas dengan cepat menentukan tempat persembunyian keempat orang itu di Medan. Sebuah rencana pengepungan dirancang secara rinci dan cermat. Pada dini hari ketiga, ketika keempat penjahat dan wanita penghibur itu masih tertidur lelap setelah malam yang penuh kesenangan, para petugas polisi khusus dari Polda Sumatera Utara dan satuan tugas dari Polres Aceh Tengah diam-diam mengepung seluruh rumah kos. Tepat pukul 5 pagi, AKP Arya memerintahkan untuk mendobrak pintu. Pintu kamar terbuka. Pasukan khusus dengan senjata di tangan menyerbu masuk seperti tornado. Keempat pria yang sedang tertidur lelap tidak sempat bereaksi, dijatuhkan ke lantai, dan dilumpuhkan hanya dalam beberapa detik. Jeritan nyaring dari beberapa wanita penghibur bergema. Irfan dan anak buahnya pucat pasi, mabuk dan agresi menghilang. Digantikan oleh ketakutan yang ekstrim ketika borgol dingin menyentuh tangan mereka. Kesenangan telah berakhir. Pada hari yang sama, keempat orang itu dibawa oleh mobil khusus langsung ke sel tahanan Mapolres Aceh Tengah untuk membantu penyelidikan. 4 dinding abu-abu dingin dari 4 ruang interogasi terpisah. Di sel tahanan Mapolres Aceh Tengah tampaknya menelan semua suara. Suasana begitu tebal dan tegang,
sehingga bisa dipotong dengan pisau. Irfan Syahputra dan 3 anak buahnya, setelah kejutan penangkapan kilat di Medan, dengan cepat mendapatkan kembali penampilan kasar dan keras kepala dari para mantan narapidana. Mereka duduk di sana, terpisah satu sama lain, tetapi berbagi skenario pembelaan yang sama yang disepakati dengan tergesa-gesa dalam perjalanan di mobil tahanan. Di ruang interogasi nomor 1, Irfan Syahputra duduk santai di kursi, wajahnya tanpa ekspresi penyesalan. Dia menatap lurus ke mata penyidik, menyeringai sinis. Sudah kubilang, kalian menangkap orang yang salah. Beberapa hari ini, aku dan teman-temanku pergi ke Medan untuk berjemur di pantai dan menghilangkan penat. Apa hubungannya kematian penyanyi di Takengon dengan kami? Bukti apa yang kalian punya untuk menangkap orang tanpa alasan seperti itu? Suaranya menantang, sikap arogan dari seseorang yang yakin telah menghapus semua jejak. Di 3 kamar lainnya, Junet Gembong, Heri Gondrong, dan Dedi Kutil juga serempak menyanyikan refrain yang sama, kami sedang berlibur, kami tidak tahu siapa Kirana Ayu Dewi, kami difitnah. Mereka percaya bahwa jika mereka diam dan membantah sampai akhir, dengan barang bukti mobil yang telah dibuang, para penyelidik tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka salah perhitungan bahwa kejahatan mereka akan tenggelam dalam kegelapan seperti cara mereka merenggut nyawa gadis muda itu. Tetapi kesabaran para penyidik tidak terbatas. Mereka telah menghadapi orang-orang yang lebih keras kepala dari itu. Menghadapi Irfan, AKP Arya tidak marah, tidak berteriak. Ketenangannya justru merupakan senjata yang paling menakutkan. Dia diam-diam meletakkan tumpukan berkas tebal di atas meja, berhenti tepat di depan Irfan. Di kertas paling atas, ada laporan hasil analisis dari laboratorium forensik. Lihat ini, baca baik-baik, kata AKP Arya dengan suara rendah tetapi tegas. Setiap kata seperti palu yang mengetuk langsung ke dinding pertahanan penjahat. Hasil analisis DNA, sampel kulit, sampel darah yang menempel di bawah 10 ujung jari korban. Dia melawan dengan sangat sengit sebelum meninggal. Dan kebetulan, DNA itu 100% cocok dengan DNA kalian berempat, denganmu, dengan Junet, dengan Heri, dan dengan Dedi. Bagaimana kau menjelaskannya? Atau apakah kalian baru saja berlibur ke Medan, sambil berjalan dalam tidur ke Takengon, untuk mencakar satu sama lain dengan orang yang sudah meninggal? Wajah Irfan Syahputra berubah warna. Kepercayaan diri yang arogan di wajahnya runtuh dalam sekejap. Matanya terpaku pada laporan hasil analisis, pupil matanya menyusut, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia tahu itu adalah akhir. Bukti ilmiah adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal, tidak dapat ditutupi dengan kekerasan gangster. AKP Arya berdiri, kedua tangannya bertumpu di meja, tubuhnya sedikit condong ke depan. Tatapannya tajam seperti pisau yang diarahkan langsung ke Irfan. Suaranya tiba-tiba menggelegar penuh kekuatan dan kemarahan, memecah kesunyian di ruangan itu. 1. Akui semua kebenaran, ceritakan setiap detail kejahatanmu. Hukum memiliki kebijakan pengampunan bagi mereka yang tahu bagaimana menyesali. 2. Teruskan kebohongan ini, terus menyangkal. Kemudian kalian semua bergandengan tangan ke tiang gantungan di lapangan eksekusi untuk membayar kejahatanmu. Nyawa manusia, bukan rumput yang bisa kalian injak-injak, kalian para brengsek. Tekanan psikologis yang diputuskan untuk digabungkan dengan bukti kuat, telah menghancurkan seluruh keinginan Irfan Syahputra. Gangster keras kepala itu gemetar dan menundukkan kepalanya ke meja, kedua tangannya memeluk kepalanya yang penuh dosa. Beberapa saat kemudian, dia mendongak, matanya merah, dan mulai mengaku. Suaranya hilang dan gemetar, menceritakan seluruh kejahatan mengerikan yang telah dilakukan dia dan anak buahnya. Semua itu karena sepupuku, si Riana Putri. Irfan memulai pengakuannya. Dia menceritakan akar tragedi yang dimulai dari pertemuan normal segera setelah dia dibebaskan dari penjara. Hari itu, Riana datang menemuinya, meskipun dia sedang minum dengan teman-teman sosialnya. Selama minum, dia mulai menangis dan mengeluh tentang rasa malu yang harus dia tanggung. Riana tidak hanya bercerita, tetapi juga menambahkan dan melukis cerita ke arah yang menguntungkannya. Dia menggambarkan Kirana sebagai seseorang yang mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarganya untuk menginjak-injak orang lain. Dia menceritakan adegan Kirana menyerbu ke perusahaannya, menunjukkan pesan pribadi, mempermalukannya di depan semua kolega dan manajemen, membuatnya kehilangan pekerjaan dalam rasa malu, tanpa bisa menghadapi siapapun. Dia terus menangis, berkata, si Kirana itu adalah tipe gadis palsu. Di depan semua orang, dia tampak seperti gadis puisi yang lembut,
tetapi sebenarnya orang yang licik dan jahat. Dia bilang dia hanya mengagumi Mas Dimas, orang yang sukses, jadi dia mengirim pesan untuk bertanya kabar, tetapi si Kirana cemburu dan menuduhnya mencoba merebut pacar, lalu mempermalukannya di tempat kerja. Dia bilang, aku hanyalah seorang gadis miskin, tidak punya kekayaan sehingga dia menindasku seperti ini. Hidup ini sangat tidak adil, Kak. Mendengar dia bercerita, melihatnya menangis begitu menyedihkan, darah panas di tubuhku melonjak. Adikku dipermalukan di depan umum, dipermalukan sampai kehilangan pekerjaan. Lalu aku sebagai saudara laki-lakinya menjadi apa? Gengsi sebagai seorang gangster seperti aku tidak mengizinkan hal itu. Aku membanting meja dan menyatakan akan membalasnya dengan cara apapun. Setelah pernyataan itu, Irfan tidak melupakannya. Dia mulai merencanakan balas dendam. Tetapi alih-alih tindakan yang spontan, mereka melakukan tindakan yang terorganisir. Mereka telah melacak Kirana selama hampir sebulan penuh. Aku menyuruh 3 anak buahku bergantian mengikuti si Kirana. Mereka mengintai di beberapa kedai kopi tempat dia sering bernyanyi, duduk di sudut terpencil dan mengamati. Mereka mengikuti mobilnya setiap kali dia pergi. Aku ingin memahami seluruh jadwal aktivitasnya, mencari kesempatan untuk bertindak ketika dia sendirian di tempat yang sepi. Riana juga tahu tentang ini. Meskipun dia tidak berpartisipasi secara langsung, dia terus mengirim pesan kepadaku. Bagaimana rencanamu? Dia juga mengirimiku beberapa tangkapan layar jadwal pertunjukan Kirana di Facebook dan mengatakan beberapa kalimat provokatif seperti dia akan naik ke panggung untuk memainkan peran seorang gadis puisi. Kak, itu membuatku mual. Aku tahu dia menungguku untuk bertindak. Kesempatan mereka tiba pada malam yang menentukan itu. Malam itu, Irfan dan 3 anak buahnya sedang minum di warung pinggir jalan ketika seorang anak buah menelepon dan melaporkan bahwa dia melihat mobil Kirana bergerak keluar dari kota Takengon menuju Bener Meriah. Mereka bergegas menaiki 2 sepeda motor SH yang plat nomornya telah dilepas, tongkat besi, dan sekotak telur. Mereka mengejar dengan panik. Kami mengikutinya sejauh dari kota ke jalan raya. Kami telah sepakat untuk menunggu sampai jalan gunung sepi, tanpa rumah, tanpa lampu jalan, baru bertindak. Saat itu hanya ada dia di dalam mobil. Ketika kami tiba di jalan Gunung Bener Meriah, tempat itu sunyi, aku memberi isyarat kepada anak buahku untuk bertindak, kedua sepeda motor melaju, dan menekan mobilnya ke bahu jalan. Junet Gembong yang duduk di belakang melemparkan seluruh kotak telur ke kaca depan. Penglihatan terhalang, Kirana panik, terpaksa memperlambat, dan menepi ke bahu jalan. Irfan berhenti, menarik napas dalam-dalam seolah-olah untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan bagian yang paling mengerikan. Rencana awal kami sebenarnya hanya untuk menghancurkan mobil dan memukulinya untuk membuat dia malu. Tapi semuanya menjadi terlalu jauh. Segera setelah Mercedes berhenti, 4 orang bertopeng bergegas mendekat. Harry Gondrong menggunakan tongkat besi untuk memukul berulang kali di kaca pintu sisi pengemudi. Suara pecahan kaca bergema di malam yang gelap. Kirana belum sempat tenang, belum sempat berteriak, sudah ditarik keluar dari mobil oleh Irfan dan Junet Gembong. Dia melawan dengan lemah dalam kepanikan. Saat menariknya keluar, dia mengenakan gaun strapless pendek berwarna putih. Saat berkelahi, Junet Gembong terlalu kasar. Dia merobek talinya dan memperlihatkan lingerie renda berwarna hitam di dalamnya. Kak. Saat itu, kami berempat agak mabuk, dan darah penjahat melonjak. Tiba-tiba melihat seorang gadis yang terlalu cantik, terlalu menawan, tubuhnya panas dalam situasi itu di bawah lampu depan sepeda motor, naluri binatang di tubuh kami bangkit. Aku melihat ke arah 3 yang lain, mata mereka merah padam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi semua orang mengerti. Irfan menundukkan kepalanya. Suaranya kecil seperti nyamuk. Dia menceritakan secara rinci perilaku bejat seluruh kelompok. Mereka membungkam dan menyeret korban jauh ke dalam semak-semak lebat di pinggir jalan. Terlepas dari permohonan, tangisan, dan perlawanan putus asa gadis muda itu, 4 iblis itu bergantian melakukan tindakan biadab. Kirana berjuang sampai napas terakhir. Dia mencakar dan menggigit siapapun yang mendekat. Untuk mencegahnya berteriak, Harry Gondrong saat melakukan perbuatan cabul itu, menggunakan satu tangan untuk menutup mulut dan hidungnya dengan erat. Ketika semua orang sudah selesai, Harry melepaskan tangannya. Tetapi saat itu, kami melihat tubuh Kirana lemas dan tidak bergerak. Aku mengguncangnya beberapa kali, memanggilnya beberapa kali tetapi tidak ada respons. Dedi Kutil gemetar, dan mengangkat tangannya ke hidungnya, dan memeriksa lalu berteriak, "Mati, mati Kak!" Dia tidak bernapas lagi. Semua orang terpaku,
mabuk dan nafsu menghilang, hanya ada ketakutan yang ekstrim. Ternyata si Harry menutupi mulut, dan hidungnya terlalu erat, terlalu lama, sehingga dia mati lemas. Kepanikan melanda. Kami tahu, kami telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Dalam kebingungan, Irfan muncul dengan ide untuk mencuri mobil untuk melarikan diri. Mereka menggeledah dompet dan ponsel korban. Irfan yang mengendarai Mercedes. 3 lainnya bergegas naik sepeda motor. Mereka melaju seperti orang gila ke benar meriah, ke sebuah rumah kosong di perkebunan lada yang diketahui oleh Dedi Kutil. Di sana, mereka menggeledah mobil dan menemukan serta melepaskan bagian pelacak dan membuangnya ke sungai di dekatnya. Pada malam yang sama, Irfan menghubungi seorang kontak yang berspesialisasi dalam penjualan mobil curian di wilayah perbatasan Malaysia. Keesokan paginya, mereka menjual mobil itu dengan harga murah, membagi uang itu, dan kemudian naik bus langsung ke Medan, membenamkan diri dalam kesenangan untuk melupakan dosa dan menghindari penangkapan oleh hukum sampai hari itu. Pengakuan Irfan mengungkapkan seluruh kebenaran telanjang dan brutal dari kasus tersebut. Pada malam yang sama, tim lain melakukan penangkapan dan penggeledahan mendesak di kediaman Riana Putri. Ketika bayangan berseragam polisi muncul di depan pintu, wajah cantik Riana menjadi pucat seperti kertas. Sandiwara polos dan lemahnya telah tiba waktunya untuk diakhiri. Di kantor polisi, pada awalnya, Riana masih keras kepala dan menyangkal. Dia menangis, berjuang dan memainkan peran sebagai korban yang malang. Saya difitnah. Saya hanya curhat dan mengeluh kepada Irfan. Saya tidak tahu dia akan melakukan hal seperti itu. Saya juga korban. Tetapi ketika penyidik meletakkan di atas meja, catatan pengakuan rinci Irfan Syahputra, disertai dengan bukti panggilan dan pesan antara dia dan Irfan selama kelompok Irfan mengikuti Kirana, Riana benar-benar hancur. Dia tidak bisa melanjutkan aktingnya. Air mata saat ini bukan lagi palsu tetapi ketakutan, penyesalan yang terlambat. Riana menundukkan kepalanya dan mengakui segalanya. Memang benar, aku menceritakan segalanya kepada Irfan. Riana terseduh-seduh. Saat itu, aku sangat kesal. Aku selalu menjadi pusat perhatian. Banyak pria mengejarku. Aku tidak pernah kalah dari gadis manapun. Tapi sejak Kirana muncul, segalanya berubah. Mas Dimas, pria sempurna, yang aku impikan, mencintainya dengan sepenuh hati. Aku telah mencoba segalanya untuk mendapatkannya, tetapi semuanya gagal. Puncaknya adalah hari itu, dia datang ke perusahaanku. Dia berdiri di depan semua orang, menunjukkan pesan yang aku kirim ke Mas Dimas. Dia bilang aku adalah tipe gadis yang tidak punya rasa malu, orang ketiga yang kurang ajar, dia menghancurkan kehormatan, citraku. Aku dipecat, semua orang memandangku dengan tatapan menghina. Aku membencinya sampai ke tulang sumsum. Ketika aku bertemu dengan Irfan, aku menceritakan segalanya. Aku tahu Irfan sangat pemarah dan menyayangiku. Aku sengaja melebih-lebihkan, menggambarkan Kirana seperti monster jahat, dan aku adalah korban yang malang. Aku tidak secara langsung mengatakan kepadanya untuk membunuhnya, tetapi di dalam hatiku, aku berharap dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Aku ingin dia menderita, dipermalukan, mengalami rasa malu ratusan, bahkan ribuan kali lebih besar dariku. Ketika Irfan mengatakan akan mengikutinya dan memberinya pelajaran, aku tidak mencegahnya, bahkan aku merasa senang. Aku memberikan kepadanya jadwal pertunjukan, tempat-tempat yang sering dia kunjungi yang aku ketahui melalui Facebook. Aku hanya berpikir dia akan memukulinya atau melakukan sesuatu untuk mempermalukannya saja. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir dengan kematiannya. Aku salah, aku benar-benar salah. Pengakuan terlambat Riana menutup seluruh proses penyelidikan. Semua simpul telah terurai, potret para pelaku, dan dalang telah muncul dengan jelas. Sidang pengadilan yang diadakan di alun-alun kota Takengon menarik ribuan warga untuk hadir. Kemarahan publik mencapai puncaknya. Di depan kursi panas, kelima terdakwa menundukkan kepala dan tidak berani melihat ke arah keluarga korban yang menangis terseduh-seduh. Berdasarkan semua catatan, bukti dan kesaksian di pengadilan, majelis hakim mengeluarkan putusan yang paling keras. Orang yang tepat, kejahatan yang tepat, yang memberikan efek jera tinggi bagi masyarakat. Pengadilan menghukum terdakwa Irfan Syahputra, pemimpin yang secara langsung melakukan tindakan keji, hukuman tertinggi, hukuman mati, gabungan dari 3 kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan. 3 terdakwa Junet Gembong, Heri Gondrong dan Dedi Kutil, dengan peran sebagai kaki tangan aktif, masing-masing harus menerima hukuman penjara seumur hidup.
Sedangkan terdakwa Riana Putri, meskipun tidak secara langsung bertindak, tetapi dengan peran sebagai dalang, penghasut, yang menjadi asal mula seluruh tragedi, harus menerima hukuman 20 tahun penjara karena pembunuhan. Keadilan telah ditegakkan, tetapi bunga yang mekar di dataran tinggi Gayo tidak akan pernah kembali. Terima kasih atas perhatian Anda atas seluruh kasus yang memilukan ini. Dari perselisihan kecemburuan di media sosial, kebencian dan gengsi yang salah arah telah didorong terlalu jauh, berubah menjadi kejahatan keji yang merenggut nyawa seorang gadis muda. Kasus ini adalah peringatan mendalam tentang konsekuensi mengerikan dari kekerasan dan perilaku yang tidak beradab. Selesaikan semua konflik dengan ketenangan dan kepatuhan terhadap hukum karena tidak ada balas dendam yang membawa kedamaian. Hanya keadilan yang merupakan vonis terakhir. Semoga ini sesuai dengan kebutuhan Anda.